Iya linknya. Tuh gak ada muncul mic di aku. Belum masih ini. Coba keluar dulu baru. Oh, karena kamu di akun nih. Coba Ya, harusnya ada mbak. Itu di akun. Jangan, enggak audit. Oh di akun Hao ya. Oh, akun aku. Nah, gitu. Baik bisa. Oh iya. Enggak. Bisa. Kalau dari akun Itu nggak visualnya nggak bakalan muncul. Halo, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di live-nya HWI hari ini di hari Jumat. Siang ini kita akan bahas merdeka dari asam urat, kolesterol, dan gula darah tinggi. Ya, jadi boleh di-share-share dulu ke tim-timnya, ke calon customernya yang mungkin mau tahu lebih dalam tentang produk-produk HWI. Hari ini kita akan bahas salah satu produk yang best seller di HWI. Jadi jangan lupa di-share-share dulu ke semua media sosialnya biar lebih banyak timnya yang ikut dan lebih banyak yang tahu tentang manfaat produk yang akan kita jelaskan hari ini. Selamat bergabung semuanya yang udah bergabung hari ini ya, selamat bergabung. Jangan lupa di-share dulu ke tim-timnya sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai live hari ini. Di-share dulu ke semua tim yang hari ini mungkin bisa ikutan join live ya, bisa ikutan join live di akun Instagram atau akun TikTok gitu ya. Jadi salah satu boleh join di salah satu akun tersebut untuk tahu ilmu-ilmunya, untuk tahu produk knowledge dari produk yang Bapak Ibu pasarkan, Bapak Ibu tawarkan kepada calon-calon customer ya. Tema kita hari ini udah ada di atas ya, merdeka dari asam urat, kolesterol, dan juga gula darah yang tinggi. Nah ini temanya menyambut ya kemerdekaan ya Indonesia yang ke-79 besok ya 17 Agustus. Jadi Indonesia merdeka, nah orangnya juga harus merdeka nih dari penyakit-penyakit yang mungkin masih bersarang di tubuhnya gitu ya. Jadi semangat kemerdekaannya adalah semangat untuk hidup jauh lebih sehat. Yang udah hadir dari mana aja boleh sapa-sapa dulu ya, boleh sapa-sapa dulu nih yang udah hadir hari ini dari mana aja. Wah, Makassar sudah hadir ya. Halo Makassar. Wah, luar biasa. Semangat pagi, Ibu. Ini sudah mulai ramai ya yang ikutan join karena semangat kemerdekaan ya kita 17 Agustus besok hari libur nasional akan ada upacara 17 Agustus. Nah, kali ini berbeda karena ada di IKN ya. Ada warga IKN ada di sini nggak ya? Warga-warga IKN, warga-warga Kalimantan nih untuk perdananya upacara di Kalimantan di IKN ya. Harus semangat nih, harus semangat. Halo Bapak Ibu yang belum share langsung di-share aja ya. Yang belum share langsung di-share aja ke semua media sosialnya, ke tim-timnya untuk join live kita hari ini ya. Kita live nggak lama, cuma 1 jam. Jadi nanti kita akan bahas dulu produknya, lanjut nanti Bapak Ibu boleh bertanya di sesi tanya jawab. Kita akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya selama program live ini gitu ya. Jadi pertanyaannya lebih cepat nih terjawabnya. Halo Bu Miftahul, ada dari Aceh. Halo Aceh. Tebing tinggi Sumatera ya, Sumatera Utara ya. Halo Riau, wah Sumatera semua nih mendominasi. Di Jawanya mana Jawa? Wah, Manado udah hadir. Halo Manado ya. Tadi Sulawesi, Makassar juga udah ada. Manado udah hadir. Nih warga IKN sepertinya masih persiapan buat upacara besok kali ya. Biasanya paling cepet nih. Kalimantan mana Kalimantan? Halo Kudus. Wah, luar biasa. Bu Mutia dari Banda Aceh. Wow, ini dari ujung Surabaya hadir. Wah, di Kalimantan ternyata udah hadir ya. Belum terbaca tadi ya. Bu Hani
Bu Hani Cahaya dari Kalimantan. Wah, lagi siap-siap ya Bu buat upacara besok ya. Kendal, wah luar biasa. Ada dari Medan juga, Jogja. Medan lagi. Wah, ini rame nih hari ini ya. Kita akan bahas produk yang berhubungan dengan kemerdekaan juga ya. Kalau 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Dirgahayu Indonesia yang ke-79, semoga Republik ini makin jaya dan Bapak Ibu semuanya bisa berkarya ya, berkontribusi juga untuk negaranya. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan produk-produk lokal, produk-produk dari perusahaan asli Indonesia, dan kita harus bangga itu gitu ya. Kita harus bangga itu bahwa Indonesia punya produk-produk unggulan, dan salah satunya produk yang akan kita bahas hari ini karena ada ekstrak yang benar-benar herbal lokal. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Kota Kisaran hadir. Wah, Samarinda. Halo Samarinda, nih besok yang mau upacara bendera ya di IKN. Halo Demak. Wah, rame. Ada dari Batam juga, Kisaran lagi. Wah, udah ya, kita udah absen nih semuanya, udah absen, udah standby di depan HP-nya masing-masing ya, udah standby di depan HP-nya masing-masing. Jangan lupa ya, siapkan juga minuman yang akan menyehatkan tubuh kita menyambut kemerdekaan ini ya. Ada NFCMP ya. Kita ulang lagi, temanya adalah merdeka dari asam urat, kolesterol, dan gula darah tinggi. Wah, ini nih hal yang penting banget gitu ya. Jangan Indonesia udah merdeka 79 tahun, tapi badan kita masih dijajah sama asam urat, sama kolesterol, sama gula darah tinggi, yang harus tiap hari tergantung dengan obat-obatan kimia, yang harus tiap hari kontrol ke dokter, yang harus tiap bulan bolak-balik keluar duit untuk cek kesehatan. Nah, ini paling penting sekali gitu ya. Merdeka itu tidak hanya mungkin merdeka secara kebebasan kita sebagai warga negara, tapi kebebasan kita untuk beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Nah, kuncinya di mana? Penjajahnya adalah diri kita sendiri ya. Kok saya bilang penjajahnya adalah diri kita sendiri? Kenapa? Karena kita tidak mampu mengontrol apa yang kita konsumsi ya. Tadi 3 penyakit yang ada di judul apa? Asam urat, ada kolesterol, ada gula darah tinggi. Penyebabnya dari apa? Yes, karena kita yang masukkan penjajahnya ke dalam tubuh kita. Apa? Dari makanan gitu ya. Ketiga penyakit itu diawali oleh pola makan kita yang salah. Yang salahnya gimana? Pola makannya yang tinggi kolesterol gitu ya. Pola makannya yang tinggi gula, atau yang sering makan makanan manis, atau makanan-makanan yang tinggi purin, yang kemudian menyebabkan asam uratnya naik, kolesterolnya naik gitu ya, kemudian gula darahnya juga ikutan naik, yang imbasnya pada akhirnya adalah ke kesehatan tubuh kita yang menurun, dan pastinya produktivitas kita menurun. Coba bayangkan misalnya ibu asam urat. Kalau asam urat tahu ya, biasanya asam urat ini adalah proses alami di dalam tubuh kita untuk pertumbuhan sel. Nah, biasanya asam urat ini dalam jumlah sedikit akan dibersihkan oleh ginjal kita. Tapi kalau misalnya pola makan kita buruk, nggak terkontrol, tinggi makanan-makanan yang tinggi purin, yang terjadi adalah ginjal kita nih udah nggak sanggup lagi nih ya mengolah sisa dari purin itu tadi. Akhirnya ditumpuklah di sendi-sendi ya. Ditumpuk di sendi-sendi, di mana aja sendi yang ada di dalam tubuh kita, tapi yang paling banyak itu adalah di pergelangan tangan, di jari-jari, kemudian di area jari-jari kaki dan pergelangan kaki. Itu paling banyak ya kalau untuk tumpukan purin. Nah, bentuk sisa dari si purin ini adalah berupa kristal ya. Kristalnya tuh tajam ya. Ditumpuk terus di sendi-sendi kita, ditumpuk terus di sendi-sendi kita karena pola makan kita yang buruk, pola makan kita yang buruk, ditambah lagi konsumsi air putihnya juga kurang, konsumsi cairannya juga kurang gitu ya. Yang terjadi asam uratnya meningkat, terjadilah peradangan di sendi-sendi. Biasanya yang pernah asam urat itu akan terlihat ada peradangan di sendi-sendinya, misalnya di ruas tangan atau di ruas-ruas jari gitu ya, ada kemerahan, kemudian daging di daerah sendinya itu agak lunak dan pastinya nyeri.
ya, dan pastinya nyeri. Nah, yang biasanya merdeka nih, mau kemana-mana aja bebas, mau makan apa aja bebas, ketika asam uratnya udah menyerang, pasti produktivitasnya menurun ya. Ibaratnya kita dijajah oleh pola makan kita sendiri gitu. Harusnya kita bantu dengan ya menjaga pola makan sesuai dengan gizi seimbang gitu ya. Benar, pola makan yang mungkin tinggi kolesterol, tinggi lemak itu enak, tapi kalau misalnya kita konsumsi secara terus-menerus gitu ya, kita nggak kontrol jumlah yang kita konsumsi, pada akhirnya adalah memberikan dampak buruk kepada tubuh kita. Salah satunya itu tadi purin yang tinggi ya. Contohnya makanan yang tinggi purin itu apa sih Bu? Contohnya adalah daging merah, kemudian jeroan, kemudian adalah seperti melinjo, kacang-kacangan, itu adalah makanan yang tinggi purin. Oh, nggak boleh dong Bu konsumsi? Boleh, tapi ada batasannya sesuai dengan porsi dan kebutuhan kita, tubuh kita sehari-hari gitu ya. Artinya jangan berlebihan gitu. Tapi kalau orang yang memang sudah ada riwayat asam uratnya, pasti itu harus dibatasi ya, terutama untuk makanan-makanan yang tinggi purin ya, kayak jeroan, kemudian seafood yang kayak gitu-gitu juga harus dibatasi agar si asam uratnya ini nggak kambuh, nggak meningkat seperti itu. Berapa sih batas asam urat yang tinggi pada dewasa ya? Pada wanita itu di atas 6 ya, di atas 6. Kalau pada pria, pada laki-laki itu di atas 7,1. Dan biasanya seiring dengan pertambahan usia, resiko untuk asam urat ini juga akan semakin tinggi ya. Biasanya di atas 30 tuh udah mulai nih penyakit-penyakit ini mulai muncul gitu ya. Apalagi kalau pola makannya tidak dikontrol, pola makannya kebablasan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kolesterol. Nah, kalau kita bicara makanan di Indonesia, banyak sekali makanan-makanan enak itu yang digoreng, berlemak, kemudian juga bersantan dan lain sebagainya. Nah, makanan-makanan ini kalau tidak kita kontrol, tidak kita jaga, kita konsumsi secara terus-menerus tanpa kita imbangi dengan konsumsi serat, konsumsi sayur dan buah, dampaknya juga buruk. Salah satunya adalah ke kolesterol tubuh kita ya. Kolesterol tubuh kita jadi naik nih. Nah, biasanya kalau paling gampang tuh berasa badan tuh pegel-pegel, kemudian di bagian tengkuknya ini, di bagian leher, ini suka sakitnya di area sini. Nah, itu adalah salah satu gejala atau ciri-ciri pada orang yang kolesterolnya tinggi. Ukurannya berapa? Kalau untuk kolesterol itu biasanya di atas 200 ya. Jadi kalau udah di atas 200 nih kolesterolnya, atau mungkin masih di angka 180, 190, itu udah alarm nih. Ada tanda-tanda bahwa si kolesterolnya ini akan meningkat ya, atau kolesterol tinggi ya. Ini kita bicara kolesterol total. Ada juga LDL ya, kolesterol jahat, atau HDL, kolesterol baik. Jadi kalau jumlah HDL itu harus tinggi, kalau LDL juga harus rendah seperti itu ya. Nah, ini berawal dari konsumsi atau pola makan kita yang salah tadi gitu ya. Jadi tetap dijaga nih pola makannya sembari rutin konsumsi NF-CMP. Kemudian penyakit yang ketiga adalah gula darah yang tinggi. Nah, ini kan lagi ramai sekali pembicaraan diabetes, obesitas ya. Tidak hanya pada orang yang dewasa, tapi pada anak-anak pun case-nya juga cukup tinggi. Kalau dulu kita bicara misalnya diabetes, sakit gula, itu pada orang-orang yang umurnya mungkin udah lanjut usia, di atas 50, di atas 60 gitu ya. Kalau mungkin kita kilas balik 15 atau 20 tahun yang lalu gitu ya. Orang-orang yang menderita diabetes, penyakit gula, bahkan mungkin gula basah atau gula kering itu adalah para lansia kebanyakan ya, karena memang dia adalah penyakit degeneratif ya, penyakit yang akan semakin meningkat resikonya dengan peningkatan usia. Tetapi sekarang kita lihat bahwa ternyata anak-anak pun sudah ada yang diabetes, anak-anak pun sudah ada yang cuci darah, anak-anak pun udah ada yang mungkin obesitas kayak gitu ya. Mungkin usia 20 tahunan ada yang udah didiagnosisnya diabetes, diagnosisnya gagal ginjal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pola hidup yang salah, terutama tadi ya dari pola makan dulu gitu ya. Pola makan yang menyebabkan atau memicu kepada
gula darah tinggi apa? Yang pastinya kalau kita bicara gula, ya iya makanan-makanan atau minuman-minuman yang berpemanis ya. Tidak hanya gula yang kita tambahkan ke minuman, tetapi juga minuman-minuman kemasan yang sering kita konsumsi. Ya, siapa di sini ayo yang suka konsumsi mungkin minuman-minuman kemasan yang ada di supermarket. Nah, coba sekarang ketika ke supermarket ataupun ke warung, cek dulu gulanya berapa sih? Gitu ya. Satu takaran sajinya gulanya berapa? Nah, padahal gula itu juga dibatasi untuk pola gizi yang seimbang ya. Berapa batasnya? Lebih baik maksimal sehari itu di angka 50 gram atau 4 sendok makan ya. Kalau lebih bagusnya ya mungkin di sekitar 20-an ke bawah ya, 20 atau 30 gram. Untuk apa? Untuk menjaga agar si gula darah kita ini tidak naik, tidak tinggi gitu ya. Kenapa kalau gula darah kita tinggi? Efeknya apa Bu? Gitu ya. Ada satu organ yang namanya organ pankreas yang fungsinya adalah untuk mengontrol gula darah ya. Karena si organ pankreas ini akan menghasilkan satu hormon namanya hormon insulin ya. Jadi ketika kita konsumsi makanan yang tinggi karbo, makanan yang bergula gitu ya, yang berpemanis, itu akan masuk ke saluran cerna. Kemudian dari saluran cerna akan diserap masuklah ke dalam darah. Nah, pada akhirnya darah ini kan yang membawa energi, kemudian membawa oksigen ke sel-sel tubuh kita. Nah, untuk masuk dia harus dipecah dulu. Yang memecahnya adalah namanya hormon insulin. Nah, kalau hormon insulin ini produksinya sudah menurun atau sel beta pankreasnya sudah rusak, artinya kan dia tidak bisa menghasilkan gitu ya hormon insulin yang cukup. Yang terjadi adalah gula darah ini akan tetap di pembuluh darah gitu ya. Gula darah ini nggak dipecah, nggak diserap masuk ke dalam sel-sel, sehingga gula darahnya cenderung tinggi. Lama-kelamaan didiagnosislah menjadi diabetes. Jadi perhatikan juga ya, tidak hanya pada dewasa, pada anak-anak pun juga harus diperhatikan konsumsi gula ini ya. Sebisa mungkin jangan berikan minuman-minuman yang berpemanis untuk anak-anak seperti itu ya. Karena satu lagi, minuman yang berpemanis ini memberikan efek edik atau kayak ketergantungan gitu ya. Pengennya tuh makanannya manis-manis terus, yang manis-manis terus, tanpa sadar kita udah konsumsi gula melebihi dari anjuran gitu ya. Kita konsumsi gula udah berlebihan gitu, yang pada akhirnya membebanilah si organ-organ ini kita dalam tadi ya, kalau kita berhubungan dengan gula, membebani si pankreasnya dalam menghasilkan insulin seperti itu. Jadi impactnya ke tubuh kita juga gitu ya. Jadi kalau dulu Indonesia mungkin dijajahnya sama Belanda, sama Jepang. Nah kalau kita sendiri sebenarnya yang jadi kuncinya gitu ya. Kalau tubuh kita nggak mau dijajah oleh penyakit-penyakit, mulai perbaiki pola hidup ya, mulai perbaiki gaya hidup, kemudian pola makannya diperbaiki, dan juga olahraganya harus dirutinkan seperti itu ya, untuk menjaga agar penyakit-penyakit degeneratif ini, penyakit-penyakit tidak menular ini tidak bersarang di tubuh kita seperti itu ya. Apalagi di momen kemerdekaan ini nih gitu ya, kitanya juga harus terbebas dari masalah-masalah yang juga masih menjadi penjajah di tubuh kita ya. Tadi ya kayak asam urat, kolesterol, diabetes, banyak sih penyakit yang lainnya, mungkin hipertensi seperti itu ya. Nah, yang pada awalnya dipicu oleh pola makan dan pola hidup yang kurang sehat seperti itu ya. Nah, gimana Bu cara mengatur pola hidupnya tadi ya? Pola makannya untuk makanan-makanan yang tinggi kolesterol, makanan yang berpemanis itu harus sudah dibatasi seperti itu ya. Untuk anak-anak sebaiknya jangan dikenalkan dengan makanan-makanan atau minum-minuman berpemanis terlalu sering ya. Impactnya nanti akan edik ke si anaknya, sehingga dia akan minta lagi nih makanan yang manis, minuman yang manis, yang lama-kelamaan mungkin dia jadi obesitas, tambah lagi mungkin diabetes. Nah, solusinya dari HWI kita punya produk yang namanya NFCMP ya. NFCMP ini diformulasikan dari 3 herbal, dan salah satunya adalah herbal yang jadi unggulan Indonesia ya.
yang bahan terbarunya ya. Ada mulberry, ada daun mint, kemudian juga ada daun kelor ya. Ketiga bahan ini dia tinggi akan zat gizi ya, tinggi zat gizi ya. Kalau si daun moringa olivera atau si daun kelornya ya, jadi ini udah digadang-gadang oleh Menteri Kesehatan sebagai salah satu herbal nasionalnya Indonesia. Nah, kalau misalnya Korea punya punya ginseng, Peru punya maca, Indonesia punya daun kelor. Karena nggak tanggung-tanggung. Ini udah banyak banget jurnal penelitian tentang daun kelor ini yang sungguh luar biasa sekali dari manfaatnya ya. Tidak hanya ke antioksidannya yang tinggi, dia juga punya nilai gizi yang sangat lengkap ya. Jadi dianggap sebagai tanaman ajaib si daun kelor ini. Kenapa? Karena ya dengan jumlah yang sama 100 gram daun kelor jika dibandingkan dengan 100 gram wortel, vitamin A-nya 10 kali lebih tinggi pada daun kelor gitu ya. Kalau kandungan proteinnya, kita tahu protein itu tinggi pada apa? Pada susu, pada olahan susu seperti yogurt gitu ya. Nah, proteinnya 9 kali lebih tinggi dibandingkan minuman yogurt gitu ya. Si daun kelor loh, ini tanaman lokal Indonesia loh. Jangan sampai tanaman lokal dikenal di luar negeri, tapi kitanya sendiri nggak mau gitu konsumsinya ya. Kemudian kalium biasanya kalau orang yang hipokalemia itu akan disarankan konsumsi pisang yang banyak, karena pisang itu adalah salah satu sumber kalium. Ternyata penelitiannya adalah kalium di dalam daun kelor itu 15 kali lebih banyak pada daun kelor dibandingkan pisang. Jadi kalau misalnya punya pasien yang konsultasinya hipokalemia atau kaliumnya rendah nih, kasih NF-CMP gitu ya. Kalau misalnya kalsium paling banyak pada apa? Orang taunya kalau untuk sumber kalsium itu pasti susu. Banyakin anaknya minum susu gitu. Biar apa? Biar kalsiumnya ini nanti anaknya tinggi. Ternyata kalsium di dalam daun kelor itu 17 kali lebih tinggi dibandingkan di dalam susu gitu ya. Apalagi daun kelor ini mungkin lebih praktis gitu ya untuk ditanam karena dia memang panganan lokal seperti itu ya. Mungkin di wilayah-wilayah Indonesia Timur biasanya mereka sering menggunakan tanaman ini di kebun mereka ya, bikin sop, bikin sayur bening gitu ya. Dan biasanya ibu yang menyusui juga familiar nih dengan yang namanya daun kelor karena dia juga membantu melancarkan ASI. Kemudian zat besinya itu 25 kali lebih tinggi dibandingkan pada bayam. Kita taunya tanaman yang paling tinggi zat besi apa? Bayam gitu ya. Ingat Popeye nih, kalau habis minum makan bayam tuh pasti kuat gitu ya. Ternyata zat besinya 25 kali lebih tinggi pada daun kelor dibandingkan bayam. Wah, luar biasa kan nutrisinya seluar biasa itu, belum lagi antioksidan yang ada di dalamnya ya. Jadi jangan ragu untuk konsumsi suplemen yang ada daun kelornya gitu ya. Karena kalau di luar negeri itu udah daun kelor ini udah sangat luar biasa sebagai imunitas, kemudian juga nutrisi. Kemudian kandungan dari daun mulberry, udah pada tahu ya, daun mulberry ini adalah daun yang khusus dimakan oleh ulat sutra yang menghasilkan kain yang termahal di dunia. Nah, ternyata ya setelah diselidiki di daun mulberry ini ternyata ada satu hal ajaib di dalamnya. Ternyata struktur kimianya itu mirip dengan struktur sel darah merah kita atau hemoglobin kita. Gitu ya. Jadi yang untuk anemia cocok banget pakai daun mulberry atau NF-CMP ini untuk meningkatkan HB darahnya ya, termasuk pada ibu hamil atau pada remaja, karena kasusnya pada anak-anak dan remaja itu kejadian anemia ini juga sangat-sangat tinggi sekali seperti itu ya. Jadi rutinkan konsumsi NF-CMP setiap hari. Dewasa konsumsinya 3 kali 1 saset per hari. Kalau untuk anak-anak bisa setengahnya ya, tergantung usia ya. Mungkin kalau kayak umur 3 tahun 1 saset sehari juga udah cukup seperti itu. Jadi untuk membantu asupan dari nutrisinya, kemudian juga menambah
ke zat besi atau mencegah anemia pada anak. Kemudian juga ada fungsi detoksifikasinya. Detoksifikasi itu untuk apa sih? Untuk bersih-bersih. Kenapa sih perlu bersih-bersih di dalam tubuh kita? Tadi ya, banyak penjajah loh di dalam tubuh kita. Asam uratnya yang tinggi, gulanya yang tinggi, kolesterolnya yang tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan masalah kesehatan di tubuh kita. Nah, dengan rutin konsumsi CMP ini akan membersihkan nih tadi, gitu ya, si asam urat yang berlebihan, si kolesterol yang berlebihan, si gula darah yang berlebihan ini tadi. Nanti didetoks sama CMP, dikeluarkan bersama buang air besar atau buang air kecil. Biasanya dengan rutin konsumsi NF-CMP, biasanya buang air kecilnya itu lebih sering. Ini artinya adalah proses detoksnya sedang berlangsung. Jadi bantu juga dengan konsumsi cairan yang cukup untuk sehari-harinya ya. Itu untuk dosisnya ya, 3x1 untuk dewasa, kemudian untuk anak-anak bisa disesuaikan dengan usianya. Bisa dikonsumsi usia 2 tahun ke atas, seperti itu ya. Jadi menjelang kemerdekaan ini kita juga harus merdeka dari penyakit-penyakit yang juga menjajah tubuh kita gitu ya. Agar kita lebih produktif, agar kita lebih bersemangat dan lebih banyak karya-karyanya yang bisa dipersembahkan gitu ya untuk kita, untuk keluarga dan juga untuk negara. Oke. Materinya sudah. Hari ini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya coba cek dulu sudah ada yang bertanya atau belum. Yang mau bertanya langsung ya di kolom komentar, nanti akan dibacakan satu-satu. Jadi tetap join gitu ya di live, tetap pantengin live-nya biar nggak kelewatan nih. Pas saya lagi bacain, tahu-taunya lagi live lagi kemana gitu kan, ditinggalin siarannya gitu. Pas muncul lagi, Bu, pertanyaan saya nggak dijawab, padahal udah dijawab tadi. Jadi jangan kemana-mana, duduk yang anteng dulu, cuman sampai jam 3 aja ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan pertama. Bu Oce, oke. Bu, apa bisa diulang penjelasan kandungan daun kelor? Oke ya, tadi daun kelor ini adalah salah satu daun herbal asli lokal yang digadang-gadang sebagai herbal nasional kita. Jadi kita harus tahu keunggulan dari si daun kelor ini apa. Yang pertama, dia antioksidannya tinggi ya. Jadi ada banyak antioksidan yang ada di dalam si daun kelor ini. Contohnya beta karoten, kemudian ada flavonoid yang bagus untuk daya tahan tubuh. Kemudian yang paling penting, selain antioksidannya tinggi, dia juga tinggi nutrisi. Boleh Bu Oce ya, coba dicatat ya. Nutrisinya tinggi kenapa? Karena ini udah ada penelitiannya ya, udah ada jurnalnya ya. Tahun 2008 diteliti dengan jumlah yang sama antara berbagai sumber nutrisi yang kita anggap sebagai sumber zat gizi yang paling baik, ternyata lebih bagus si daun kelor ya. Vitamin A-nya ya 10 kali lebih tinggi dibandingkan wortel ya. Kemudian yang kedua, proteinnya 9 kali lebih tinggi dibandingkan yogurt ya. Kemudian yang ketiga, kaliumnya 15 kali lebih tinggi dibandingkan pisang ya. Kemudian kalsium yang biasanya kita kalau anaknya biar cepat tinggi suruh minum susu gitu kan, ternyata kalsium di dalam daun kelor ini 17 kali lebih tinggi dibandingkan kalsium yang ada di dalam susu ya. Kemudian zat besinya 25 kali lebih tinggi dibandingkan zat besi yang ada di dalam daun bayam gitu ya. Jadi nutrisinya itu benar-benar sangat padat gizi sekali. Bahkan WHO pun sudah mencanangkan bahwa si daun kelor ini sebagai panganan yang bisa digunakan untuk malnutrisi atau orang-orang yang gizi buruk. Ini sudah diberikan di ada jurnalnya ya, di daerah Afrika, kemudian di daerah Asia, Timor Leste dan Indonesia Timur itu sudah direkomendasikan WHO untuk menjadi salah satu pangan untuk mencegah gizi buruk gitu. Apalagi saat ini kan kita lagi gembar-gembor nih pemerintah untuk mencegah stunting. Ya, yang punya balita pasti tahu stunting apa ya. Tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya atau istilah awamnya paling gampangnya pendek gitu. Nah, karena kalsiumnya juga cukup tinggi, ini sangat bagus sekali untuk Bapak Ibu memperbaiki gizi dari anak-anaknya gitu ya.
Yang pasti catatannya adalah tetap diberikan anak-anaknya makan makanan gizi yang seimbang seperti itu ya. Oke, terjawab ya Bu pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk tipes, anjurannya apa? Untuk tipes pakai haba olive ya. Haba olive 3 kali 1 sendok makan sama spirutin 2 kali 1 kapsul per hari. Lanjut, Bu Made. Bu, untuk yang asam urat, sudah rutin minum CMP 3 kali 1. Sudah cukup tapi asam urat tidak turun. Karena apa ya Bu? Oke. Asam urat kita tahu ya proses bagaimana si CMP ini bekerja pada asam urat gitu ya. Mungkin ya CMP ini kan asam urat itu kan ada di sendi-sendi ya. Ada kristal-kristalnya yang menumpuk di sendi. Ketika kita minum CMP itu kristal-kristal yang ada di sendi ini akan dipecah terlebih dahulu. Jadi partikel-partikel yang kecil. Kemudian akan dibawa ke dalam aliran darah. Nah, proses pada masing-masing orang pasti akan berbeda-beda ya, tergantung metabolisme tubuhnya, kemudian konsumsi cairannya juga gitu ya, kemudian dari makanannya juga. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian ketika dibawa ke aliran darah, ada nih yang nggak sabar, Bu, saya baru 3 hari konsumsi gitu ya. Pas cek lagi kok asam urat saya naik. Nah, tadi ya perlu diperhatikan bagaimana cara kerja dari CMP ya. Setelah dipecah kemudian akan dibawa ke aliran darah untuk dibuang bersama buang air kecil. Nah, bisa jadi ketika ngecek belum turun-turun ya karena memang partikel-partikelnya masih di dalam darah. Jadi bantu Bu, perbanyak minum air putih. Bu Made juga bisa sarankan kepada konsumennya untuk tambahkan dengan Finmori 3 kali 1 sendok makan per hari gitu ya. Jadi memang proses pada masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Apalagi kalau kita bicara asam urat, itu kan udah tumpukannya nggak sehari 2 hari ya, udah bertahun-tahun gitu ya di dalam pembuluh darah. Terus berharap dengan konsumsi CMP 3 hari, 5 hari itu langsung turun gitu ya. Enggak ya, tetap ada prosesnya gitu ya. Tetap ada prosesnya gitu ya. Jadi dijelaskan lagi ke konsumennya untuk atur pola makan, perbanyak minum air putih juga. Gitu ya Bu Made ya jawabannya ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita pindah akun dulu ya. Sebentar, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau misal anak kecil dikasih CMP, apa ada pengaruhnya dengan turun berat badan? Ya, kita perlu pahami bahwa CMP ini secara kombinasi dari formulasinya itu adalah lebih ke menyeimbangkan berat badan. Jadi kalau ibu berat badannya udah turun, mungkin udah ideal atau kurus, dia nggak akan makin turun gitu. Dia tetap di berat badan stabilnya gitu ya. Caranya kalau memang anaknya agak kurus gitu ya, untuk yang nggak memang mau nurunin berat badan, konsumsi aja setelah makan. Kemudian perhatikan juga konsumsi dari pola makannya ya, jangan diturunin karena kan fungsinya bukan untuk menurunkan berat badan. Seperti minggu lalu kita udah bahas tentang diet ya. Kalau orang yang diet itu harus juga dibantu dengan pola makan, yaitu dengan mengurangi asupan kalorinya 500 sampai 700 kg per hari gitu ya, agar energi yang masuk, kalori yang masuk itu bisa membantu untuk proses penurunan berat badan. Nah, kalau Bu Masyita untuk anak-anak ya nanti bisa diberikan setelah makan, dosisnya juga disesuaikan dengan usia dan juga jangan dikurangin pola makan anaknya. Justru pola makan anak karena dengan masih di periode tumbuh kembang disesuaikan dengan kebutuhan hariannya gitu. Jadi gak masalah ya Bu, karena dia tetap fungsinya adalah untuk menyeimbangkan berat badan tuh, dan meningkatkan daya tahan tubuh serta memberikan nutrisi gitu. Kalau mau pesan di mana? Pesannya Bu Yola kalau mau pesan boleh langsung hubungi Stocky Center HWI ya. Jadi bisa hubungi Stocky Center HWI. Nanti akan direkomendasikan. Kalau misalnya mau DM boleh, nanti kita rekomendasikan yang domisilinya dekat dengan domisili Bu Yola ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Bu Sulatmi.
Bu, mau tanya, kalau gatal-gatal pada mata luar seperti koreng, terus pas kambuh matanya perih, sebaiknya konsumsi apa ya? Nah, kalau untuk case seperti ini, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Apakah alergi gitu ya, atau misalnya ada kontak dengan sesuatu, misalnya ada binatang yang menyebabkan gatal di area luar matanya, atau mungkin kalau misalnya udah sampai koreng dan lain sebagainya kan mungkin gatalnya ini ada pemicu nih Bu gitu. Jadi Bu Sulatmi coba pastikan dulu pemicunya apa, hindari pemicunya gitu ya. Untuk dari produk HWI mungkin yang lebih ke detoxnya kali ya, bisa kalau mau konsumsi CMP. Tapi tetap ya Bu, pastikan dulu penyebabnya apa agar kita lebih jelas untuk memberikan saran produk yang tepat gitu. Kalau memang ada masalah ke area matanya, boleh bantu juga cek dengan spesialis mata gitu ya. Jadi nanti akan ada kombinasi antara produk dari medis dengan produk-produk dari HWI seperti itu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Bu Made tadi lanjutan ya dari jawaban ya. Pola makan sudah betul Bu, minum air sudah cukup dan sering buang air kecil. Saya sarankan minum CMP-nya dikurangi jadi 2x1. Minum CMP-nya nggak apa-apa Bu, 3x1. Tapi kalau misalnya terasa nyeri yang berlebihan mungkin ya karena proses detoksifikasi tadi, boleh kalau misalnya Ibu mau sarankan turunkan dosis ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada nyeri yang berlebihan, dengan dosis 3x1 boleh tetap Bu. Tetap bisa dikombinasikan dengan produk Finmori ya, 3x1 sendok makan per hari gitu. Kemudian pola makan yang penting pada asam urat itu, kalau memang asam uratnya udah tinggi ya, kayak makan makanan yang jeroan itu udah harus dihindari gitu ya. Daging merah itu juga harus dibatasi karena memang daging merah kemudian jeroan ini salah satu yang tinggi purinnya. Kemudian mungkin bisa ganti ke protein-protein jenis lain seperti telur, daging, ayam, atau ikan seperti itu ya. Kacang-kacangan itu udah harus dihindari. Kemudian melinjo atau apa yang jadi kerupuk itu? Ya kerupuk melinjo ya, kerupuk emping. Kerupuk emping. Nah itu juga udah nggak boleh, kacang-kacangan gitu ya. Kayak sayuran hijau mungkin kayak sawi, bayam, atau toge gitu ya, itu juga tinggi akan purin. Untuk sementara waktu ketika asam uratnya kambuh itu harus sangat dihindari dulu gitu. Jadi tidak menyebabkan nyeri yang berlebihan nantinya. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau penyakit diabetes pakai apa Bu? Ya, kalau diabetes sudah didiagnosis diabetes, memang rutin konsumsi obat dokternya tetap harus dilanjut gitu ya. Artinya kita tidak ya udah pindah aja ke produk HWI gitu. Hindari produk dokternya di stop, enggak ya. Jadi bisa tetap dikombinasi, jaraknya 2 jam dari produk HWI. Nanti kalau misalnya udah terasa sedikit perubahan, baru nanti bisa dosis obat kimianya dikurangi seperti itu ya. Nah, diabetes ini bisa pakai NF-CMP. Ini udah banyak banget testimoninya kalau yang NF-CMP ya. Entah itu diabetes kering, diabetes basah, bahkan sampai yang mau amputasi pun biasanya tetap kita sarankan NF-CMP 3x1 saset per hari ya. Konsumsinya 30 menit sebelum makan gitu. Kemudian tambahan produknya lagi Numaka. Jadi kalau kita tadi ya udah dijelasin di awal bahwa orang yang diabetes ini penyebabnya yang utama adalah karena sel beta pankreasnya tidak menghasilkan insulin yang cukup ya. Kita bicara tentang diabetes tipe 2 gitu ya. Kalau tipe 1 kan keturunan ya, karena memang si pankreasnya udah nggak bisa bekerja gitu kan ya, tetap harus suntik gitu, suntik insulin. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu kan insulinnya masih ada tapi nggak cukup gitu ya. Nanti Ibu bisa tambahkan selain NF-CMP dengan Numaka. 2 kapsul sebelum tidur, 2 kapsul bangun tidur. Fungsinya adalah untuk penyeimbangan hormonnya, untuk memperbaiki sel beta pankreasnya sehingga produksi insulinnya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi respon insulinnya jadi lebih bagus lagi. Bu, anak demam, kejang, atau step boleh nggak konsumsi CMP? Pertama Bu, kalau anak lagi demam dan kejang tetap cek ya. Kalau misalnya memang ada riwayat demam ya pasti Ibu harus
rutin sedia paracetamol penurun panas di rumah, itu wajib gitu ya. Jadi kita harus bedakan bagaimana kerja dari obat kimia dengan herbal. Kalau herbal dia butuh waktu bekerja di dalam tubuh, beda dengan obat kimia yang memang dia langsung ke targetnya gitu ya. Jadi kalau untuk case misalnya Bu Nurul gitu, anaknya memang ada riwayat kejang dan lain sebagainya, kalau memang ibu ada riwayat itu, anaknya tetap rutinkan sedia stok paracetamol untuk penurun panas di rumah gitu ya. Jangan sampai kelewatan ketika anaknya udah panas gitu ya, kasih penolongan pertama dulu untuk penurunan panas tubuhnya dulu. Kalau sedang kejang ya lakukan instruksi sesuai arahan dokter ya, penanganan pertamanya dulu gitu ya. Jadi jangan dikasih CMP-nya dulu gitu. Nanti kalau anaknya udah kondisinya baik, udah ke dokter, udah dicek sama dokter gitu ya, nanti boleh untuk hariannya ibu rutinkan konsumsi NF-CMP. Kemudian ke arah ini saraf mungkin Megaflex gitu ya. Megaflex itu bagus ke area persarafan, karena kalau anak-anak yang kejang itu biasanya akan bermasalah di sistem persarafannya. Jadi ibu harus rutinkan dia konsumsi Megaflex setiap hari. Kemudian NF-CMP disesuaikan usianya ya Bu ya, disesuaikan dengan usianya gitu ya. Jadi untuk harian ketika tidak kejangnya kambuh, ibu rutinkan konsumsi Megaflex dan Megaflex dan CMP gitu ya. Tapi sesuai usia ya Bu ya, Bu Nurul ya. Kadang-kadang kejang pada anak ini kan biasanya ada yang di bawah 1 tahun yang sering gitu ya, itu ya belum boleh pakai NF-CMP ya. Kalau 1 tahun ke atas ibu kasih Megaflex boleh ya. Jadi tetap ikutin prosedur ketika anak kejang ya Bu ya. Bu, untuk epilepsi boleh nggak untuk yang usianya 47 tahun? Ya boleh ya, epilepsi ini kan hubungannya ke saraf juga ya. Nanti kalau mau digabung CMP boleh dengan Spirutin atau Megaflex, boleh ya. Spirutinnya 2x1 atau Megaflexnya 1 kapsul per hari. CMP-nya boleh 3x1. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk mencegah serangan epilepsi ke si penderita gitu ya. Jadi frekuensi serangannya itu atau frekuensi kambuhnya itu bisa berkurang, seperti itu ya. Bu Mawar tadi yang bertanya. Baik Bu, makasih penjelasannya. Sama-sama Ibu. Lanjut ya. Penyakit batu karang, kalau buang air kecil keluar nanah Bu, apa yang kita sarankan? ISK ya, infeksi saluran kencing ya. Kalau untuk infeksi saluran kencing, ibu boleh pakai CMP, boleh. Sama satu lagi pakai haba olive ya, haba olive. CMP 3x1 saset per hari. Kemudian haba olive 3x1 sendok makan per hari. Penyakit batu karang, sebentar Bu. Penyakit batu karang lebih kayak ya ke batu kandung kemih ya, batu kandung kemih. ISK. Itu ya Bu tadi Bu apa ya yang bertanya, Bu Manci. Boleh ya, CMP 3x1 ditambah haba olive 3x1 sendok makan per hari. Untuk ISK, infeksi saluran kemih. Lanjut, pertanyaannya kita beralih lagi. Bu Afwatul Lufiah, untuk yang sesak nafas usia 67 tahun, keluhannya di paru-paru, produk yang cocok apa? Untuk masalah paru-paru, pernafasan, batuk itu kasih Mr. Pro, karena dalam Mr. Pro itu ada royal jelly, ada propolis yang bagus untuk kesehatan paru-paru ya. Kemudian digabung dengan CMP juga ya. Mr. Pro-nya 3x1 sendok makan per hari. CMP-nya karena usianya udah di 67 tahun, coba di 1-2 saset dulu per hari gitu ya. Jadi biar efek detoksnya nggak terlalu nggak terlalu maksimal di awal-awal gitu ya. Jadi pelan-pelan prosesnya. 1-2 saset si CMP-nya ditambahkan dengan Mr. Pro. Kemudian kalau sesak nafasnya ini juga dipicu karena ada alergi dan lain sebagainya, Bu Afwatul Lufiah juga bantu untuk menghindari sumber-sumber penyebab
asma atau sesak nafasnya itu tadi. Bu Juliati, untuk pasien asam lambung cara minumnya gimana? Oke, pasien asam lambung boleh nggak konsumsi NF-CMP? Ya, NF-CMP ini sebenarnya bisa juga buat treatment pada penderita asam lambung ya, karena banyak juga testimoni-testimoni yang konsumsi produk ini ternyata asam lambungnya terbantu ya, karena memang ada herbal-herbal tadi ya, ada daun kelor, ada juga daun mulberry yang ternyata itu bisa memperbaiki dari dinding lambungnya. Biasanya orang yang asam lambung karena tingginya asam lambung gitu ya, sering kambuh, tergeruslah si dinding lambung yang menyebabkan perih pada penderita asam lambung. Jadi boleh juga dikonsumsi kalau mau dikombinasikan dengan gastronik 3x1 sendok makan per hari. Nah, karena di dalamnya ada daun mint, biasanya kan orang asam lambung ini kan beda-beda ya pada masing-masing penderita. Ada yang di-trigger dengan satu yang asam, yang pedas, itu langsung asam lambungnya kambuh gitu ya. Di dalam CMP ini kan ada mint. Mint itu kan memberikan rasa segar. Tapi kadang orang yang asam lambung karena lambungnya udah luka, udah sensitif, biasanya ada pada beberapa orang yang justru malah memicu gitu kan. Cara konsumsinya gampang. Jadi nanti kalau misalnya yang nggak ada masalah lambung, konsumsinya kan sebelum makan. Yang ada masalah lambung, konsumsi dari NF-CMP-nya nih setelah makan. Artinya pastikan perutnya terisi dulu gitu ya. Jangan dalam keadaan perut benar-benar kosong. Misalnya bangun tidur langsung minum ya. Karena kan sensitivitas masing-masing orang beda-beda gitu ya. Lebih baik kita menjaga dan sarankan konsumsi setelah makan untuk penderita asam lambung. Gitu ya Bu Juliati jawabannya. Lanjut Bu Irika Viana. Bu, tensi darah rendah boleh nggak konsumsi CMP? Ya kemarin juga ada yang konsultasi masalah ini ya. Kok Bu saya jadi kemarin kenapa ya keliangan ya? Ketika konsumsi ini, oh ternyata dia ada riwayat darah rendah ya. Ya, jadi ada mulberry, ada daun moringa atau daun kelor. Dia fungsinya menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya udah rendah atau gula darahnya rendah, lebih baik untuk sementara jangan ke CMP dulu. Konsumsi produk-produk yang mungkin lebih untuk menstabilkan si gula darah ataupun tekanan darahnya dulu. Bisa konsumsi produknya itu misalnya haba olive atau spirutin. 2 produk ini dulu aja Bu konsumsi. Nanti kalau gula darahnya atau tekanan darahnya udah kembali ke posisi normal, kalau mau konsumsi CMP boleh gitu ya Bu Irika ya. Lanjut Bu, posisi sekarang di RS cara minum. Oh kalau di RS tadi Bu Afwatul tadi, bentar saya lihat dulu. Oh yang sesak nafas ya Bu. Kalau di rumah sakit itu biasanya pemberian obat selain yang diresepkan oleh dokter itu akan susah sekali gitu ya. Daripada nanti susternya atau dokternya marah ke pasiennya, lebih baik ketika dirawat fokus dengan perawatan medis dulu. Nanti kalau misalnya udah rawat jalan baru Ibu berikan tambahan produk dari HWI gitu ya Bu ya. Jadi biar enak juga nih si pasiennya konsultasi dengan dokternya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lagi perawatan produk herbal, karena kan banyak juga mungkin yang tenaga medis yang mungkin belum pro herbal gitu ya, atau di rumah sakit itu kan setiap pola makannya aja diatur dan dijaga, dipantau gitu ya oleh ahli gizi, oleh susternya, oleh dokternya. Jadi lebih baik hindari dulu pemberian produk saat pasien diopnam gitu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya seputar produk yang kita jelaskan hari ini? Atau udah siap-siap nih mau masang bendera? Oh bendera mau udah dari awal Agustus ya. Siap-siap mau 17-an nih, nanti besok pagi mau lomba gitu kan. Iya sama-sama Bu Afwatul. Semoga membantu ya. Dan semoga nanti customernya juga cepat sehatnya, cepat sembuhnya. Jadi bisa cepat konsumsi produk HWI gitu ya. Dan kita juga kalau orang tua gitu kan pengennya kalau bisa terhindar dari obat-obat yang kimia, itu akan lebih bagus ya. Jadi dirutinkanlah konsumsi produk-produk herbal yang memang 100% dari bahan herbal, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis gitu ya. Apalagi kalau udah usia lansia gitu ya, organ-organnya, kerja organ-organnya kan udah mulai menurun gitu ya. Jadi kita juga harus batasi terhadap
zat gizi tertentu atau makanan-makanan tertentu yang bisa memicu penyakitnya gitu ya, entah mungkin makanan yang berpemanis, berpengawet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang tuanya juga harus dirutinkan nih konsumsi NF-CMP ya, biar sehat secara alami dengan herbal lokal. Oke, lanjut Bu Titin, kalau hernia obatnya apa Bu? Ya, kalau untuk hernia itu biasanya ada karena pelemahan dari otot perut, sehingga mungkin ada area organ yang turun gitu ya, entah itu mungkin kalau di pria di bagian vitalnya atau mungkin seperti di usus seperti itu. Nah, untuk membantu adalah produk yang tinggi protein, bisa pakai spirutin 2 kali 1 sampai 2 kapsul per hari. Tapi buktiin pastikan bahwa pasiennya ini hernianya bukan kategori berat. Kalau hernia yang kategori berat itu tetap harus dikombinasikan dengan perawatan medis seperti itu ya. Jadi kita kalau memang harus perawatan medis, tetap sarankan perawatan medis. Kemudian Bu Titin, biasanya kalau hernia ini kan dipicu dari kebiasaan angkat berat ya, sering mengangkat benda-benda yang berat atau proses lagi hamil gitu ya. Nah, si rongga perut atau si organ perut, si otot perutnya nggak kuat nih menahan beban itu, sehingga jadilah muncul lama-kelamaan hernia. Nah, caranya ada pakai belt yang biasanya khusus untuk penderita hernia. Kemudian juga hindari mengangkat benda-benda atau beban yang berat gitu ya, untuk tidak memperparah si hernianya itu tadi. Kalau dari produk tadi pakai spirutin 2 kali 1 sampai 2 kapsul per hari. Kita lanjut lagi, pertanyaan berikutnya dari Tulung Agung. Bu, kalau lambung udah parah sebaiknya CMP Abah Olive atau CMP Gastronik? Sebaiknya gastronik ya, sebaiknya CMP dan gastronik. Kenapa CMP dan gastronik? Karena gastronik ini memang sudah diformulasikan sedemikian rupa untuk membantu masalah di asam lambung, termasuk yang GERD pun ya, yang kalau GERD itu kan udah naik lagi nih makanannya ke atas ya, karena sphincter atau otot yang tadinya ada katup antara kerongkongan dan lambung itu udah lemah katupnya, jadi makanan tuh balik lagi ke atas gitu kan, sehingga ada rasa panas dan nggak enak nih di kerongkongannya. Itu lebih cocok kita kasih gastronik Bu ya. Gastroniknya 3 kali 1 sendok makan 30 menit sebelum makan. Nah, si gastronik ini kan ada pisang klutuk, ada adas, ada banyak ya, ada pula sari dan sebagainya di dalamnya, yang memang formula-formula yang sudah diteliti bagus untuk meredakan asam lambung. Yang pertama, ketika penderita asam lambung, yang pertama adalah ketika kambuh kita harus menetralkan atau menstabilkan si asam lambungnya. Kalau kita bicara produk kimia, biasanya adalah produk-produk yang ada kandungan antasidanya ya. Kandungan antasida ini adalah fungsinya adalah untuk menetralkan si asam lambung yang tinggi ini tadi gitu ya. Nah, kalau di dalam gastronik, selain dia menetralkan si asam lambung, kerjanya adalah untuk memperbaiki dinding lambung. Jadi orang yang udah asam lambungnya parah Bu, itu biasanya dinding lambungnya itu udah tergerus gitu ya. Biasanya udah tergerus sehingga muncul perih, sakit gitu. Setiap salah makan aja dikit langsung perih, langsung kambuh gitu ya. Mau makan banyak salah, makan dikit salah gitu ya. Nggak makan salah, makan juga salah gitu kan. Jadi serba salah kalau udah asam lambungnya parah ya. Karena memang asam lambung yang tinggi itu akan menggerus dari si dinding lambungnya. Sehingga orang-orang yang udah asam lambung secara produktivitasnya juga menurun gitu ya. Kalau udah kambuh itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja dan lain sebagainya, terpaksa harus izin dulu kerja gitu ya, nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu. Jadi Bu, yang paling tepat kalau untuk penderita asam lambung dan GERD itu gastronik dan CMP ya. Gastroniknya sebelum makan, CMP-nya setelah makan ya. Gastroniknya 3 kali 1 sendok makan 30 menit sebelum makan, CMP-nya setelah makan gitu. Nah, dalam gastronik karena dia kan fungsinya udah ganda ya, menetralkan asam lambung juga, memperbaiki dinding lambung juga. Jadi bisa menyembuhkan gitu, membantu proses penyembuhan dan terapi. Beda kalau kita konsumsi orang-orang yang penderita MAH, GERD gitu ya kan, setiap kambuh pasti konsumsi antasida, obat kimia, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya, karena emang itu bukan menyembuhkan, itu untuk menetralkan. Jadi ini bagusnya di dalam gastronik gitu ya, dia udah ada bahan untuk terapi gitu ya,
membantu untuk masalah perbaikan di dinding lambungnya. Bu, cukup spirutin nggak? Karena udah bengkak besar. Oh, ini pada pria ya, Bu. Apa namanya? Hernianya. Bu, coba dicek dulu ya ke dokter ya. Coba dicek dulu ke dokter. Nanti kalau memang kondisinya masih bisa dibantu dengan perawatan ya, boleh spirutin sama CMP bisa kali, bisa ya kalau hernia. Karena kan biasanya kalau ada pembengkakan di area sana kan ada peradangan dan nyeri ya, itu bisa dibantu juga dengan si CMP. CMP-nya 3x1 gitu ya. Bu Titin ya, boleh kalau mau dicampur sama CMP, tapi tetap ya sarankan konsumennya untuk konsultasi atau cek dulu ke dokter ya untuk melihat dari keparahan dari hernianya. Jadi kalau memang parah dan memang harus butuh tindakan, jadi lebih cepat gitu Bu, agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Gitu ya Bu ya. Sementara dihindari dulu aktivitas-aktivitas berat, mengangkat beban berat seperti itu. Biar tidak makin parah si hernianya. Kita lanjut. Bu, produk apa yang bisa sarankan untuk penderita kekurangan kalium ini, Bu? Ini produk NF-CMP. Kenapa produk NF-CMP? Tadi udah dijelaskan ya, ada daun kelor di dalam NF-CMP ya. Ini bagus untuk penderita hipokalemia atau kaliumnya kurang atau kaliumnya rendah. Kenapa? Si daun kelor itu ternyata setelah diteliti, biasanya kalau kita bicara kalium itu kita sarankan konsumsi banyak pisang ya kan, karena pisang itu adalah sumber kalium di makanan gitu ya. Ternyata di dalam daun kelor itu kaliumnya 15 kali lebih tinggi dibandingkan kalium yang ada di dalam daun pisang. Jadi Bu Sutri boleh ya pasiennya atau konsumennya disarankan 3x1 minum NF-CMP ya, biar kadar kaliumnya meningkat gitu ya Bu. Kemudian boleh makanan-makanan yang tinggi kalium tetap dikonsumsi gitu ya, agar si kadar kaliumnya bisa tetap normal. Gitu. Terjawab ya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bu Sela. Bu, kalau jantung sudah pasang ring sebaiknya minum apa? Nah, untuk pasien jantung ini kan berawal dari pembuluh darah yang mungkin banyak plak ya. Kalau pada ring ini kan fungsinya adalah membuka saluran pembuluh darah yang tadinya tertutup oleh plak di pembuluh darah. Plak ini asalnya dari mana? Ada dari kalsium yang berlebihan juga, kemudian ada juga dari kolesterol. Yang kalau udah ada perlukaan pada pembuluh darah, lama-kelamaan mereka akan menumpuk. Kayak pipa aja kalau nggak dibersihin, kan ada lumutnya gitu ya, ada lumpurnya, sehingga tekanan air itu nggak sama lagi nih seperti awal kita beli pipa gitu kan. Nah begitu juga pembuluh darah kita, makanya dipasang ring agar tadi ya penutupan dari pembuluh darahnya ini bisa terbuka lagi jalur aliran darahnya gitu. Nah produk yang cocok ini NF-CMP. NF-CMP-nya rutinkan Bu, 3x1 saset per hari, konsumsinya sebelum makan ya. Kemudian satu lagi produknya adalah Megaflex 1 kapsul per hari. Tapi Bu Sela tanyain dulu nih pasiennya lagi konsumsi pengencer darah atau tidak dari dokter ya. Jadi pengencer darah ini fungsinya adalah untuk mengencerkan tadi si kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah. Jadi kan terbuka nih si pembuluh darahnya gitu ya. Si Megaflex fungsinya sama, tapi dia lebih ke herbal atau misalnya bahan yang alami gitu ya, dari minyak ikan, flaxseed oil seperti itu ya, dari vitamin K2. Jadi sebaiknya antara pengencer darah dari dokter dengan Megaflex nih nggak dikonsumsi bersamaan. Kalau memang konsumsi pengencer, iya ya Bu, pengencer ya konsumsi, ini habiskan dulu pengencer dari dokternya ya, baru nanti setelahnya konsumsi Megaflex ya. CMP-nya boleh, CMP-nya lanjut 3x1 gitu, atau kalau mau selang-seling, kalau hari ini pengencer dari dokter, besok Megaflex. Jadi dalam satu hari jangan ketemu dua-duanya barengan gitu ya Bu Sela ya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Untuk batu ginjal dioperasi di laser, penyembuhan konsumsi apa ya Bu ini? Nah batu ginjal itu bisa balik lagi nih
Batu ginjal itu bisa balik lagi. Jadi kalau udah dioperasi, udah di laser, oh tiba-tiba ada lagi nih batu ginjalnya. Nah, ini dipengaruhi dari pola makan kita. Ya, pola makannya, kemudian pola konsumsi cairannya. Kalau kurang konsumsi cairan, itu biasanya akan lebih beresiko sekali untuk adanya batu ginjal ataupun batu di kandung kemih. Nah, ini produknya Bu Narti, produknya NFCMP. Ibu 3 hari pertama konsumennya, oh ini udah baru operasinya baru ya. Kalau misalnya baru langsung aja nggak usah perlu detox ya. CMP-nya 3 kali 1 saset per hari ditambahkan dengan Finmori 3 kali 1 sendok makan per hari ya. Ini sebelum makan, Finmorinya setelah makan. Nah, ini untuk membantu memecah si batu ginjal yang tadi ada di ginjal ataupun di kandung kemih. Ini testimoninya udah banyak ya. Jadi dipecah dulu, nanti akan dibuang bersama buang air kecil gitu ya. Ini rutin kan Bu Narti Wahyuni ya. Bu, boleh nanya lagi? Boleh. Lanjut Bu Titin, pertanyaannya kalau bagian kaki nggak bisa ditekuk, jadi kalau jalan agak kaku, produk apa ya? Kalau nggak bisa ditekuk, kita mesti cek dulu. Biasanya tergantung usia nih gitu ya. Kalau misalnya pada usia lanjut, biasanya itu dipengaruhi oleh minyak sendi yang kurang ya. Jadi di sendi kita itu ada minyaknya. Ibaratnya kalau misalnya mesin itu kan ada pelumasnya, ada olinya gitu kan. Nah, di sendi kita juga, di lutut kita juga. Nah, kalau pelumasnya atau olinya udah kurang atau minyak sendinya udah kurang, mulai itu berasa ya, nyeri di lutut gitu ya, nyeri di sendi-sendi, nggak bisa ditekuk ya. Udah 60 tahunan ya, biasa Bu, itu penyakit yang biasa dialami oleh orang-orang di usia lanjut gitu ya. Karena memang semakin bertambah usia, semakin menurun fungsi dari organ-organ tubuh, termasuk salah satunya tadi yang dibicarakan ya, minyak sendinya gitu. Ibu bisa sarankan untuk konsumsi Megaflex ya. Megaflexnya 1 kapsul per hari. Nah, itu kan ada minyak ikannya, ada flaxseednya, ada K2-nya. Itu bagus banget buat sendinya ya, untuk membantu pelumas di minyak sendinya. Jadi dirutinkan konsumsi produk itu 1 kapsul per hari. Plus Bu Narti, biasanya kan kalau nggak bisa ditekuk itu nyeri ya. Bu Narti, kita punya gelang namanya gelang BioBreast Bu. Gelang BioBreast ini ada 4 elemen kesehatan di dalamnya. Ada germanium, ada magnet, ada negatif ion, juga ada satu lagi apa? Germanium. Oh, germanium gitu ya. Ada 4 elemen di dalamnya. Nah, ini dia akan membantu memperbaiki ke sistem peredaran darah, ke sistem persendian juga, ke sistem persyarafan juga. Nah, ini akan membantu sekali untuk mengurangi rasa nyerinya gitu ya. Udah ada testimoninya juga Bu, yang ada masalah di sendi, kemudian yang ada masalah saraf kejepit nih pakai BioBreast ya. Rutin kan pakai BioBreast, tambah konsumsi Megaflex. Itu ya Bu solusinya ya. Untuk tadi pertanyaan dari Bu Narti. Oke, sebentar lagi ya, 5 menit lagi kita selesai live-nya. Yang masih mau bertanya boleh bertanya dulu. Kita lanjut ke akun satunya. Arkana ya, tapak kaki terasa panas, baiknya disarankan produk apa gitu ya. Nah, untuk tapak kaki terasa panas, kita juga biasanya ini karena aliran darah yang terganggu ke area sel-sel di paling luar. Nah, biasanya tuh yang paling gampang kita rasakan kebas, kaku, panas, gampang kesemutan. Nah, ini artinya ada masalah di aliran darahnya ya. Darah kita dipompakan oleh jantung, itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Mulai dari pembuluh darahnya yang besar, arteri yang ada di pembuluh darah jantung, sampai ke pembuluh darah yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang menuju ke kulit. Yang paling luar, paling jauh dari jantung, biasanya itu resikonya untuk nutrisi dan lain-lainnya, atau darahnya, sel darahnya aliran darah terganggu itu tinggi gitu ya. Jadi Bu Arkana bisa bantu dengan konsumsi NFCMP. Untuk apa? Untuk memperbaiki aliran darahnya ya. Aliran darahnya bantu dengan CMP 3 kali 1 saset per hari. Karena di dalam CMP tadi ada daun mulberry yang kandungannya itu mirip dengan sel darah merah manusia. Nah, kalau sel darah merahnya bagus, sel darah merah ini akan membawa yang namanya nutrisi oksigen ke seluruh jaringan tubuh gitu ya. Jadi nanti semua sel-sel tubuhnya akan dapat nutrisi
gitu ya, yang tadi dari kita makanan kita gitu. Jadi rutinkan ini plus satu lagi gelang BioBreast. Nah, gelang BioBreast ini nanti dia akan membantu juga memperbaiki aliran darah kita gitu ya, termasuk ke aliran darah yang kecil nih di organ-organ yang jauh dari jantung kita gitu ya. Jadi rutinkan pakai BioBreast dan konsumsi si NFCMP gitu ya Bu Arkana jawabannya ya. Jadi jangan lupa di order si gelang BioBreast-nya, walaupun sekarang masih inden, mudah-mudahan sebentar lagi udah ready gitu ya. Mudah-mudahan di minggu depan Agustus akhir itu udah ready. Jadi amankan dulu stoknya sekarang ya, jangan sampai nanti pas mau order Bu udah kosong, nunggu lagi gitu ya, inden lagi gitu ya. Jadi langsung di order Bu sekarang ya si BioBreast-nya. Sepertinya sudah terjawab. Oh, Bu Titin bertanya lagi, Bu udah pakai BioBreast belakang ini katanya enak tidurnya karena sebelumnya seminggu itu ada 2 malam. Nah ini nih gitu ya, ini paling penting gitu ya. BioBreast ini testimoninya bagus-bagus banget, bener-bener bagus-bagus banget, produk baru tapi kualitasnya nggak perlu diragukan. Nih Bu Titin udah kasih testimoni, customernya ini udah dikasih BioBreast ya, katanya belakangan ini tidurnya itu udah mulai enakan gitu ya. Yang biasanya dalam 1 minggu ada 2 malam yang nggak bisa tidur, nih udah pules. Nah yang punya insomnia cocok banget pakai gelang BioBreast. Nah insomnia ini terjadi karena produksi melatonin kita yang kurang gitu ya. Produksi melatonin kurang sehingga tubuh kita itu nggak bisa benar-benar istirahat gitu ya, nggak, rasa kantuknya itu nggak muncul gitu ya, insomnia gitu ya, maunya begadang. Nah dengan aliran darah kita diperbaiki oleh BioBreast ini bisa banget bantu ke arah perbaikin pola tidur. Kemudian Bu Titin tadi kan untuk BioBreast untuk masalah apa ya tadi ya Bu ya? Oh jalan ya, buat dengkul yang susah ditekuk. Ini kita perlahan-lahan ya, namanya produk itu nggak langsung efeknya gitu ya, nggak langsung efeknya. Jadi pelan-pelan dirutinkan memakainya, dirutinkan konsumsinya. Tadi udah dikonsumsi ya Bu pakai CMP, nanti pelan-pelan pakai Megaflex tadi ya karena masalahnya di sendi. Nah itu nanti pelan-pelan akan merasakan perubahan dan perbedaannya. Seperti itu ya Bu. Jadi tetap dilanjut. Lanjut lagi. Oh masih ada ya. Gelang BioBreast kalau dipakai orang yang kerja di pabrik banyak mesin apakah tetap aman Bu? Nggak masalah ya, karena kan BioBreast itu kerjanya di pembuluh darah kita gitu ya. Jadi kalau BioBreast ada 4 elemennya itu bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah. Jadi kalau yang kerjanya di pabrik itu nggak masalah, justru bagus karena benda-benda elektronik, benda-benda di pabrik itu kan ada mesin-mesin ya, mesin-mesin yang dialiri aliran listrik itu akan memberikan efek radiasi. Justru dengan pakai gelang BioBreast tubuhnya jadi lebih sehat karena bisa sebagai anti radiasi juga, seperti itu. Jadi boleh banget, kecuali yang memasang alat di tubuhnya, contohnya yang pakai ring atau yang pakai alat pacu jantung ya itu nggak boleh gitu. Kalau misalnya alatnya di sekitar justru lebih bagus sebenarnya Bu. Sudah pesan Bu BioBreast-nya, nunggu ready. Siap Bu, tinggal duduk anteng nanti nyampe ya si BioBreast-nya. Yang penting diamankan dulu karena ini salah satu produk yang laris gitu ya, setiap datang habis, udah kayak kacang goreng, jadi jangan sampai ketinggalan. Lanjut lagi. Mama saya agak susah terima saran untuk konsumsi produknya, hanya berapa kali aja Bu minum Megaflex terus saya kasih BioBreast. Iya Bu, tetap dilanjutkan, tetap dikasih pemahaman ke orang tuanya ya. Kadang kan kalau ngomong ke orang tua mungkin agak susah gitu ya, jadi pelan-pelan aja dikasih pemahamannya buat biar dia lebih sehat, seperti itu ya Bu Titin ya. Semoga ibunya juga cepat sehat dan terbantu dengan produk-produk HWI. Jadi bebas dari produk-produk yang kimia gitu, jadi lebih sehat, tubuh juga jadi lebih nyaman dan aman ya. Berapa Bu harga BioBreast? BioBreast harganya berapa ya? Nanti boleh ditanyakan ke stokis ya. Boleh ditanyakan ke stokis center ya Bu, yang biasa Ibu order produk boleh ditanyakan ke stokis center karena akan beda masing-masing area nantinya. Gitu. Lanjut Bu Emi, Bu yang glukoma awalnya diabetes kering, sudah minum obat 6 bulan sekarang kebutaan. Nah,
Ini kita kan juga kalau memang ada kebutaan karena glukomanya, kita juga mesti cek gitu ya, ada apa masalah di persarafan di matanya dan lain sebagainya. Bu Emi tetap sarankan untuk customernya rutin kontrol ke dokter. Kemudian dari produk HWI, Ibu bisa kombinasikan dua produk yang tadi ada glukoma sama diabetes ya. Fishberry boleh untuk glukoma dan untuk persarafan di matanya 2 kali 1 kapsul per hari. Kemudian ditambahkan MFCMP 3 kali 1 saset per hari gitu ya Bu untuk produknya gitu. Tapi tetap customernya disarankan rutin ke dokter gitu, rutin ke dokter gitu ya Bu. Biobreast kapan Widi? Buat yang udah inden, mudah-mudahan minggu depan paling lambat akhir Agustus ya. Ini kan masih pertengahan kan, 20-an lah, 20-an ke atas mungkin ya. Ready. Produk HWI yang cocok untuk dikonsumsi. Ini apa ya? Oh, Bu Emi ya, tadi lanjutannya ya. Udah ya Bu, CMP sama Fishberry ya. Tetap rutin konsultasikan ke dokter. Oh, ini udah dijawab ya, harganya 900-an lebih kurang ya. Tergantung ya Bu, tergantung di area. Tergantung area. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini sangat bisa membantu Bapak Ibu untuk merdeka dari asam urat, dari kolesterol, dan dari gula darah yang tinggi. Kemudian bisa membantu lebih banyak orang juga hidup lebih sehat dengan produk-produk herbal dari perusahaan lokal Indonesia. Oke, Dirgahayu Indonesia. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akan bahas produk yang lainnya ya di hari yang sama, di hari Selasa dan hari Jumat. Sampai jumpa, salam sehat luar biasa.